Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips mengurangi pengeluaran. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Nah, baik, langsung aja yang pertama, tips mengurangi pengeluaran yaitu jangan sering bepergian jika tidak ada kepentingan. Nah, ini kerasa banget sama aku pribadi dengan mengurangi bepergian itu bisa mengurangi pengeluaran. Karena ya seenggaknya ya kalau kita bepergian pastilah ada pengeluaran untuk bensin ya, biaya transportasi. Belum di sana meskipun kita nggak belanja yang aneh-aneh, pastilah ada pengeluaran untuk makan, untuk minum. Terus pulangnya masa iya kita habis bepergian pulang nggak bawa apa-apa buat orang rumah. Nah, itu udah lumayan ya pengeluarannya. Makanya dengan mengurangi bepergian itu bisa banget mengurangi pengeluaran. Meskipun memang ya pengeluarannya ada yang besar, ada yang kecil, tapi seenggaknya kalau kita tidak bepergian pasti tidak akan ada pengeluaran. Makanya silakan teman-teman usahakan mulai dari sekarang kalau nggak pengen banyak pengeluaran, kurangi bepergian kalau tidak ada kepentingan. Jadi kalau benar-benar ada kepentingan, ada keperluan, silahkan. Tapi kalau sekiranya tidak ada hal yang penting ya, mendingan nggak usah bepergian. Kemudian yang kedua, tips mengurangi pengeluaran yaitu penuhi keinginan satu persatu. Nah, misalkan di bulan ini kita punya 3 keinginan ya. Jatahnya ada, uangnya ada, pasti kebeli. Nah, meskipun seperti itu, coba biasakan penuhi keinginan satu persatu aja. Jangan disekaligusin. Karena apa? Meskipun kita memenuhi keinginan sekaligus, tidak ngejamin kita tidak akan punya keinginan lagi. Mungkin teman-teman sering banget ya berpikiran kayak gini. Sekarang mumpung uangnya ada, aku punya keinginan, aku penuhi sekaligus. Biar nanti kesananya nyantai, udah kepenuhi semua keinginannya, gak bakalan ngeluarin lagi untuk keinginan. Nah, siapa yang sering kayak gitu? Nggak ngejamin ya teman-teman, meskipun kita udah memenuhi keinginan secara sekaligus, itu tidak ngejamin kita tidak akan punya keinginan lagi. Biasanya keinginan tuh kalau udah dipenuhi bukannya ngerasa cukup, tapi ngerasa pengen memenuhi lagi. Pasti akan ada lagi keinginan yang baru. Nah, selain itu juga menunda memenuhi keinginan tidak sekaligus sama aja memberi diri kita waktu untuk berpikir, untuk menyadari apakah keinginan tersebut benar-benar yang kita inginkan atau sekedar keinginan sesaat, kayak gitu ya. Jadi coba mulai dari sekarang teman-teman, kalau punya keinginan meskipun ada uangnya jangan dipenuhi sekaligus, penuhi satu persatu. Jadi utamakan dulu memenuhi keinginan yang benar-benar diinginkan, sisanya kita tunda aja, boleh dipenuhi di lain waktu atau di bulan berikutnya. Dengan seperti itu insya Allah bisa mengurangi pengeluaran. Kemudian yang ketiga, tips mengurangi pengeluaran yaitu hindari hutang konsumtif. Nah, kadang kita udah hemat ya sehari-hari, ngerasa udah nggak banyak beli ini, beli itu, beli yang kurang penting, tapi kok uang habis terus. Padahal kebutuhan udah diatur, benar-benar diatur. Nah, bisa jadi penyebabnya karena terlalu banyak hutang atau cicilan, banyak bayar-bayar. Jadi penghasilannya habis sebagian besar untuk bayar-bayar. Nah, jadi silahkan Bunda atau mungkin teman-teman dihitung kalau punya cicilan, kalau punya hutang, apakah terlalu besar, apakah melebihi batas kemampuan atau enggak. Kalau misalkan udah dihitung-hitung nih, ternyata benar hutangnya terlalu banyak, cicilannya terlalu banyak. Nah, itulah penyebab kenapa teman-teman atau mungkin Bunda udah hemat, tapi pengeluaran tetap aja banyak. Kalau kayak gitu, mulai dari sekarang hindari hutang konsumtif. Jangan terlalu banyak hutang untuk barang yang tidak kita butuhkan ya. Kalaupun punya hutang untuk yang penting aja dan usahakan jangan melebihi batas kemampuan. Kalau yang udah mah udah, nanti kalau udah lunas usahakan jangan berhutang lagi untuk yang kurang penting ya. Insya Allah kalau teman-teman atau mungkin Bunda mau menghindari hutang konsumtif, itu bisa mengurangi pengeluaran. Jadi uang gak bakalan cepat habis. Insya Allah bisa nabung juga ya. Kemudian yang keempat, tips mengurangi pengeluaran yaitu makan secara teratur. Nah, dengan kita makan secara teratur, selain ngebuat kita jauh lebih sehat,
Itu juga bisa mengurangi pengeluaran. Karena apa? Kalau kita makannya teratur pagi, siang, sore sesuai dengan jamnya, itu bisa mengurangi hasrat kita untuk pengen jajan, pengen beli makanan di luar. Karena kondisi perut kitanya tidak lapar ya, kenyang. Aku pribadi kayak gitu, tidak membiarkan perut dalam keadaan kosong sehingga hasrat pengen jajan itu tidak terlalu besar. Sekalipun pengen jajan ya nggak bakalan kalap gitu jajan di luarnya karena ya perutnya tidak dalam keadaan lapar. Makanya coba mulai di sekarang ya, makan teratur, jangan ditelat-telat, jangan membiarkan perut dalam keadaan kosong. Kalau mau bepergian makan dulu, itu bisa mengurangi hasrat pengen jajan di luar. Terutama untuk teman-teman yang susah mengendalikan diri, pengen terus jajan, silahkan coba makan dengan teratur, insya Allah itu bisa mengurangi pengeluaran. Nah, baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips mengurangi pengeluaran. Yang pertama, jangan sering bepergian jika tidak ada kepentingan. Kemudian yang kedua, penuhi keinginan satu persatu. Yang ketiga, hindari hutang konsumtif. Kemudian yang keempat, makan secara teratur. Insya Allah kalau teman-teman mau mempraktikannya, pengeluaran tidak akan terlalu besar ya. Nah baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.